Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kusumajati dari kelas BKI 6C dengan NIM 181221083. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori karir Aneru dan video ini digunakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu BK Karir. Oke guys, motivasi atau quotes of the day adalah jangan pernah kita mengukur sukses dari pencapaian diri kita sendiri, tapi ukurlah sukses dari daya serta upaya yang telah kita lakukan untuk membuat orang lain bahagia dan berhasil. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu adalah biografi dari Aneru itu sendiri. Jadi Aneru itu adalah gadis yang sangat pintar. Dia itu sudah masuk perguruan tinggi pada usia 16 tahun. Nah, selama kuliah, dia itu juga mengambil pekerjaan yaitu menjadi seorang guru bahasa Inggris karena menurutnya pekerjaan itu yang cocok untuk para wanita. Dan kemudian dia bertemu dengan seorang psikolog dan juga profesor yang bernama Thomas Gard. Nah, Thomas Gard itu yang mendorongnya untuk melanjutkan perkuliahan atau S2 di bidang psikologi. Karena si Aneru ini pintar, akhirnya di umur 19 tahun dia sudah mendapatkan gelar BA dari University of Denver dan kemudian melanjutkan pendidikan masternya di bidang psikologi dan juga pendidikan. Kemudian melalui dukungan dari Profesor Gard, Ru mendapatkan pekerjaan di Edward L. Thorndike di Columbia University yang kemudian melanjutkan gelar dokter di sana juga. Nah, karena Ru sangat menyukai dan juga tertarik dengan struktur kepribadian serta fungsi kognitif dari seorang ilmuwan, akhirnya pada tahun 1953 dia itu mempublikasikan The Making of a Scientist yang isinya adalah asesmen dan juga wawancara berdasarkan penelitian tentang kenapa sih ilmuwan itu memilih profesinya gitu. Kemudian pada tahun 1959 akhirnya Ru pindah ke Boston dan menjadi seorang dosen serta asisten penelitian di Harvard program konseling. Akhirnya pada tahun 1963 dia itu menjadi seorang profesor gitu. Nah, teori biografi dari Aneru itu saya dapatkan dari salah satu e-book di internet yang ditulis oleh Dede Rahmat Hidayat. Dengan judul bukunya itu Teori dan Aplikasi dalam Bimbingan Konseling Komprehensif. Kota terbitnya di Sukabumi, penerbitnya itu adalah CV Jejak, anggota IKAPI, dan diterbitkan tahun 2019 serta ditemukan pada halaman 32-33. Materi yang kedua yaitu adalah dasar pemikiran dari teori karir Aneru. Jadi dasar pemikiran teori karir Aneru itu biasa disebut dengan a need theory approach to career choice, yang artinya adalah pendekatan pilihan karir untuk kebutuhan. Jadi si Ru ini tuh menganggap kalau misalnya karir seseorang itu dipengaruhi oleh 3 komponen dasar dalam hidup. Yang pertama itu karena pengaruh genetika. Jadi keputusan karir seseorang itu bisa berasal dari gen dari bapak ataupun ibunya. Nah, Ru itu memandang kalau misalnya genetik seseorang itu adalah warisan dari gen bapak atau ibunya, sehingga pada prinsipnya seseorang itu punya potensi bawaan yang menentukan sifat, minat, bakat, dan temperamen itu dari orang tuanya gitu. Yang kedua itu karena pengalaman masa kecil. Jadi pengalaman masa kecil ini tuh berkaitan dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya, dan hal itu ternyata mempengaruhi pemilihan karir dan kehidupan sang anak di masa depan gitu. Dan yang ketiga itu karena kebutuhan-kebutuhan manusia yang mempengaruhi pilihan karir seseorang. Hal ini itu didasarkan Ru karena mengikuti teori dari Maslow. Nah, teori dari Maslow itu menganggap bahwa kebutuhan manusia itu mempengaruhi pilihannya dalam kehidupan. Untuk dasar dari pemikiran teori karir Aneru ini saya dapatkan dari Journal of Applied Business and Economics volume 5 nomor 2 yang diterbitkan pada bulan Desember 2018 dengan judul Pengaruh Nilai Intrinsik, Parental Influence, dan Persepsi Mahasiswa dengan Pendekatan Teori Karir Aneru terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik bagi Mahasiswa Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya.
ditulis oleh Sigit Hermawan dan Fitri Indah Wahyuning Tias. Adapun letak teori tersebut yaitu pada halaman 114 sampai 115. Kemudian terkait dengan pola asuh anak, Munandir itu menyampaikan kalau misalnya ada beberapa perlakuan orang tua kepada anaknya. Ada 3 nih. Yang pertama, itu orang tua yang terlalu melindungi anak atau terlalu banyak menuntut pada anaknya. Yang kedua itu adalah orang tua yang biasanya menolak secara emosional atau mengabaikan kebutuhan fisik anak gitu. Dan yang ketiga itu perlakuan orang tuanya yang selalu menerima anak, yang punya 2 kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama karena nggak peduli, atau kemungkinan yang kedua karena kasih sayang dari orang tuanya. Sedangkan Ru dan juga Seligman itu mengemukakan bahwa ada pengaruh antara pendidikan dan pola asuh orang tua terhadap pilihan karir anak. Pertama, itu karena lingkungan keluarga yang mencintai, melindungi, dan menuntun anak secara wajar. Nah, ini tuh akan membuat anak menjadi orang yang punya orientasi di masa kanak-kanak dan orang yang berorientasi dalam pekerjaan yang akan ditempatinya. Jadi kayak orientasinya tuh bagus gitu terhadap pekerjaannya gitu. Jadi dia itu nggak terlalu memikirkan untuk mencari kepuasan, mencari gaji yang besar atau hal lain gitu. Nah, yang kedua itu adalah lingkungan keluarga yang menolak, mengabaikan, dan gak acuh terhadap anak. Hal ini tuh akan membuat anak menjadi orang yang gak punya orientasi terhadap pekerjaan. Jadi dia itu kayak kerja ya udah kerja aja gitu, kayak gak ada semangat untuk bekerja. Kalau yang ketiga itu adalah keluarga yang kondisinya itu terlalu melindungi atau overprotective terhadap anak. Nah, ini tuh biasanya mereka, orang tuanya itu terlalu menuntut berlebihan kepada anak. Hal ini akan membuat anak itu nggak punya orientasi dalam pekerjaan. Yang keempat itu lingkungan yang sebagian anaknya itu berasal dari keluarga yang bersifat menolak. Nah, hal itu akan membuat anaknya itu berorientasi untuk mencari kepuasan. Jadi dia itu bekerja untuk mencari kepuasan. Contohnya cari kepuasan dari gaji yang besar gitu. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah lingkungan yang keluarganya itu santai dan mencintai. Nah, hal ini itu akan memberikan jumlah keterkaitan yang memadai. Jadi kalau menurut saya, lingkungan keluarga yang baik itu ada di lingkungan keluarga yang pertama dan juga lingkungan keluarga yang kelima. Nah, Ru juga mengemukakan ada 2 kategori pendidikan yang diterapkan oleh orang tua. Di antaranya yang pertama, itu menjauhi anak. Jadi perilaku orang tua yang menjauhi anak itu cenderung bersifat kayak misalnya dingin, mengabaikan, dan pemusatan perhatian itu pada anak. Kalau misalnya orang tua yang dingin itu biasanya dia itu bersifat kayak sering memusuhi si anak, terus menunjukkan kekurangan-kekurangan dari si anak, dan mengabaikan kebutuhan ataupun pendapat dari si anak. Jadi kayak dia itu bener-bener dingin, kayak gak peduli gitu sama anak gitu. Kalau yang kedua itu orang tua yang mengabaikan. Jadi dia itu kayak cuman kasih perawatan fisik, tapi dia itu nggak kasih perawatan afeksi atau nggak melindungi anak. Dan dia itu kayak bersifat dingin, tapi dia itu nggak menghina gitu. Jadinya tuh kayak ngambang gitu. Sifat yang ketiga itu adalah pemusatan perhatian pada anak. Jadi tuh kayak terlalu perhatian gitu ke anak. Ini tuh dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada overprotective, yang artinya terlalu memberikan perlindungan kepada anak secara berlebihan, terlalu baik dengan anak, terlalu penuh kasih sayang dengan anaknya, dan juga terlalu memberikan sedikit kebebasan pada anak. Yang kedua ada over demanding atau terlalu menuntut. Jadi orang tuanya itu menentukan standar-standar yang tinggi dan juga mendesak untuk memperoleh prestasi akademik ataupun prestasi yang lain dari anaknya gitu. Nah, teori tentang 3 kategori pendidikan yang diterapkan orang tua itu saya dapatkan dari skripsi yang ditulis oleh Nur Adila Harahap, mahasiswa dari IAIN Padang Sidimpuan. Judul skripsinya itu adalah penerapan teori bimbingan karir Aneru dalam pengambilan keputusan karir remaja di Desa Ujung Gading, Kecamatan Batang, Angkola, yang dibuat pada tahun 2019. Adapun teori tentang 3 kategori itu berada di halaman 26-29. Lanjut ke materi yang ketiga. Jadi materi yang ketiga ini ada membahas tentang pilihan karir berdasarkan teori karir dari Aneru. Nah, tahun 1956 Aneru itu mendeskripsikan sistem klasifikasi pekerjaan ke dalam 8 jenis kelompok. Yang pertama, itu ada pelayanan atau servis. Pekerjaan ini tuh biasanya terkait dengan pelayanan yang dilakukan
kepada seseorang gitu, yang dilakukan oleh orang lain, yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain gitu. Jadi kayak melayani. Nah, contoh pekerjaannya itu ada psikolog, perawat, konselor, pelayan, dan lain-lain. Yang kedua ada kontak bisnis atau bisnis kontak gitu. Nah, pekerjaan ini tuh biasanya terkait dengan menjual produk atau meyakinkan orang lain untuk memilih atau menggunakan produknya gitu. Contohnya ada sales, salesman, sales asuransi, sales mobil, humas, dan lain-lain. Yang ketiga ada organisasi. Jadi kalau di organisasi, pekerjaan ini tuh terkait dengan manajemen. Contohnya kayak gubernur, akuntan, manajer. Jadi kayak yang manajemen-manajemen gitu. Yang keempat ada teknologi. Pekerjaan ini tuh berhubungan dengan proses pembuatan, produksi, perawatan, pengantaran barang, dan tentunya dengan teknologi kan. Contohnya itu ada insinyur, pilot, monitor, operator alat berat, dan lain sebagainya. Yang kelima ada lapangan atau outdoor. Tentu dong kalau misalnya di lapangan itu terkait dengan lingkungan dan juga pengembangan produksi dari alam. Contohnya itu kayak ada petani, pengawas perikanan dan perkebunan, buruh tambang, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam itu ada sains. Jadi pekerjaan ini tuh terkait dengan pengembangan dan penggunaan sains di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih ada profesor, ahli farmasi, teknik medis, laborat, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada budaya umum atau general culture. Jadi pekerjaan ini tuh terkait dengan aktivitas manusia dengan kebudayaan. Contoh pekerjaannya itu ada editor, penyiar radio, pengacara, guru SD, dan lain sebagainya. Yang kedelapan atau yang terakhir itu ada pekerjaan seni dan hiburan atau arts and entertainment. Jadi pekerjaan ini tuh terkait dengan membuat atau menampilkan seni kepada masyarakat. Contohnya ada desainer, pelukis, penyanyi, dan lain sebagainya. Selain 8 kelompok klasifikasi pekerjaan, RU itu juga membuat 6 level klasifikasi untuk melihat jumlah tanggung jawab pekerjaan dan tuntutan kemampuan dari sebuah pekerjaan itu. Level yang pertama, itu ada profesional dan manajerial 1 atau independent responsibility. Jadi di dalamnya itu adalah mereka-mereka yang punya tanggung jawab tertinggi dalam sebuah kelompok kerja. Biasanya yang bisa masuk ke dalam level ini itu adalah seorang doktoral. Level yang kedua ada profesional dan manajerial kedua. Jadi di dalamnya itu adalah mereka yang punya tanggung jawab hampir sama dengan level 1, tapi dia itu lebih sedikit dibandingkan dari level 1. Seringnya pada level ini pekerjaan punya gelar sarjana ataupun master. Level yang ketiga ada semi profesional dan usaha kecil. Jadi kalau di level yang ketiga ini tanggung jawab mereka hanya pada orang-orang yang setara dengan mereka. Contohnya kayak polisi dengan polisi gitu. Nah, biasanya pendidikan yang dibutuhkan di level 3 ini adalah mereka yang lulus dari sekolah menengah atas atau SMA ataupun yang di diploma. Level yang keempat ada skill. Jadi skill ini dibutuhkan pelatihan tertentu, walaupun hanya sebatas untuk pekerja magang atau pendidikan kerja saja. Level yang kelima adalah semi-skilled, jadi itu kayak sekolah khusus yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Contohnya kayak misal supir truk sama supir taksi. Level yang terakhir atau level yang keenam adalah unskilled, jadi pekerjaan itu tidak membutuhkan pelatihan khusus atau pendidikan khusus. Teori tentang pemilihan karir berdasarkan teori Aneru saya dapatkan dari jurnal Insight, Jurnal Bimbingan dan Konseling volume 6 nomor 1 dan berada di halaman 82 sampai 84. Judul dari jurnal tersebut adalah Pengembangan Media Pembelajaran Karir RU berbasis permainan sebagai upaya peningkatan wawasan karir siswa. Ditulis oleh Sudarno Dwi Yuwono dan Restu Aidah pada tahun 2017. Lanjut, materi yang keempat adalah kelebihan dan juga kekurangan dari teori karir Aneru. Jadi yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya itu antara lain yang pertama, memudahkan pengklasifikasian jabatan sesuai dengan potensi yang dimiliki individu berdasarkan pola asuh, interaksi dengan orang lain, dan juga pemenuhan kebutuhan. Yang kedua ada penyesuaian diri untuk mempertahankan jabatan di lingkungan pekerjaan itu menjadi lebih mudah karena teori Aneru ini melihat culture seseorang atau kebudayaan dari seseorang.
Yang ketiga itu memudahkan konselor untuk memberikan layanan karir dengan melihat dari latar belakangnya. Yang kedua adalah kekurangan dari teori karir Aneru. Jadi kekurangannya itu ada satu, dalam menentukan jabatan nih, atau dalam menentukan jabatan karir nggak menggunakan nilai studi sebagai acuannya. Yang kedua, individu dalam hal ini itu hanya menggunakan tenaga untuk mencapai aktualisasi dari dirinya itu. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah nggak mandang bakat, minat, dan motivasi yang dimiliki individu dalam melakukan pemilihan karir. Oke, lanjut ke materi yang terakhir atau materi kelima, yaitu tentang aplikasi teori karir Aneru dalam konseling. Nah, penerapan bimbingan karir dari teori Aneru dalam layanan bimbingan konseling itu ada 4 cara. Yang pertama itu melakukan perencanaan. Nah, perencanaannya itu dilakukan dengan cara mengumpulkan para konseli yang akan diberikan layanan bimbingan karir. Karena kalau misalnya satu-satu itu nanti nggak efektif gitu kan. Nah, terus abis dikumpulin ngapain sih? Nah, abis dikumpulin itu kita kayak melakukan pendataan gitu kan. Setelah dilakukan pendataan, kita identifikasi masalahnya itu kayak di asesmen. Misalnya ini tuh masalahnya tentang nggak bisa menentukan pilihan karirnya. Terus ini tuh masalahnya tentang nggak mendapatkan restu dari orang tuanya atau hal lain gitu. Nah, setelah itu kita harus tahu dulu nih penyebabnya, tapi secara umum aja, nggak yang secara detail gitu. Langkah yang kedua dari perencanaan itu yang dilakukan oleh konselornya. Jadi konselornya itu kayak menyiapkan materi bimbingan dari masalah yang udah dikelompok-kelompokkan itu tadi. Jadi masalah-masalahnya itu kan udah dikelompokin. Nah, terus kita sebagai konselor itu kayak cari materi apa sih yang cocok buat dibahas di kayak FGD gitu loh, atau konseling kelompok membahas tentang layanan karir gitu. Langkah yang kedua dari aplikasi teori karir Aneru dalam layanan bimbingan konseling itu adalah tindakan. Nah, tindakan yang dilakukan konselor pada tahap ini itu yang pertama, menanamkan kepercayaan diri kepada konseli. Jadi, penanaman kepercayaan diri ini bisa melalui komunikasi yang baik, pembangunan raport yang baik, serta memberikan kebebasan kepada konseli untuk menceritakan apa sih yang sedang dia alami, apa sih yang sedang dia pikirkan, apa sih yang menjadi masalahnya dia gitu. Langkah kedua dari tindakan yaitu adalah kita sebagai seorang konselor memberi saran. Jadi memberi saran itu harus saran yang emang dibutuhkan oleh si konseli, sehingga saran tersebut dapat diterima dengan mudah oleh konseli itu. Dan ingat, kalau memberikan saran itu jangan sampai kita sebagai seorang konselor seperti menyalahkan dia kalau misalnya dia itu salah dengan pilihannya gitu. Next, langkah yang ketiga dari tindakan itu adalah memberikan bujukan. Jadi, maksud dari memberikan bujukan ini adalah memberi penjelasan kepada konseli tentang kenapa sih kok dia itu harus memilih karir itu, kenapa sih kok dia itu harus melakukan ini, kenapa harus melakukan itu. Jadi kita itu kayak membujuk atau mengajak, atau hampir sama sih dengan memberi nasihat, tapi kalau membujuk ini lebih ke mengajak si konseli untuk melakukan suatu tindakan yang berguna sebagai solusi dari masalahnya. Langkah kelima dari tindakan ini adalah memberikan motivasi. Jadi motivasi di sini itu kayak memberikan dorongan yang dapat mengembangkan sikap positif terhadap situasi yang sedang dialami oleh si konseli itu. Next, langkah terakhir dari tindakan itu adalah memberikan materi terkait dengan pemilihan karir yang telah dipilih oleh si konseli. Jadi kayak misal seorang konseli itu sudah menemukan pemilihan karir yang sesuai dengan dirinya, yaitu sebagai seorang guru gitu. Nah, kita sebagai konselor memberikan materi tentang apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru. Langkah ketiga dari aplikasi teori karir Aneru ke dalam layanan bimbingan konseling yaitu adalah melakukan pengamatan. Jadi setelah kita tahu tentang masalahnya, setelah kita bisa kayak memberikan solusi atau tindakan dari masalah yang dialami oleh konseli, kita amati aja apa sih sebenarnya perubahan yang akan terjadi setelah kita itu melakukan tindakan gitu. Apakah perubahannya itu positif atau negatif, itu harus kita amati gitu.
Dan langkah yang keempat atau langkah yang terakhir adalah refleksi. Jadi kita itu harus melakukan refleksi yang merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses dan dampak dari berhasilnya tindakan yang dilakukan, atau biasanya itu disebut dengan evaluasi gitu. Nah, untuk kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan mengenai teori karir Anne Rue adalah Rue itu lahir pada tahun 1904 dan sudah menjadi mahasiswa sejak umur 16 tahun. Rue menjadi seseorang yang sangat cemerlang serta tertarik dengan struktur kepribadian dan fungsi kognitif ilmuwan, dan hal itulah yang membuatnya membuat teori karir. Dan hal itulah yang membuatnya membentuk suatu teori karir serta penelitian tentang the making of a scientist. Dan Anne Rue berhasil menjadi profesor di umur 59 tahun. Kemudian teori Rue yang sering disebut dengan a need theory approach to career choice itu dipengaruhi oleh 3 konsep dasar dalam kehidupan. Pertama dari genetik, kedua dari pengalaman masa kecil, dan yang ketiga adalah dari kebutuhan manusia. Kemudian dalam teori karir Anne Rue, dia juga membuat klasifikasi tentang 8 kelompok pekerjaan dan 6 level pekerjaan atau 6 level tanggung jawab yang harus dipunyai oleh seseorang. Nah, untuk aplikasi teori karir Anne Rue ke dalam layanan bimbingan konseling itu bisa dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, tindakan, yang ketiga, ada pengamatan, dan yang keempat adalah refleksi atau evaluasi. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidawa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.